Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Miziani Agustin, Kaila Raisandira Herza, dan saya sendiri Kusna Faradanti akan menyampaikan materi tentang perhitungan PPh 21. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, yang pertama perhitungan PPh 21 pada pegawai tidak atau tenaga harian lepas, pemegang dan calon pegawai. PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 2% dikali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari sama dengan upah sehari dikurang 450.000. Contohnya, Rizal berstatus sebelum menikah. Ia tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai perakit televisi perusahaan elektronik, PT Tronika. Upah yang dibayar untuknya dihitung berdasarkan jumlah unit yang diselesaikan, yaitu 150.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari bekerja, Rizal mampu merakit 20 unit televisi, sehingga total upah yang diterimanya sebesar 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21, yang pertama upah sehari 3 juta dibagi 6 hari sama dengan 500.000. Upah kena pajak sehari 500.000 dikurang 450.000 dapatnya 50.000. PPh pasal 21 sehari 5% dikali 50.000 dapatnya 2.500. PPh pasal 21 atas seluruh upah 15.000. Jika Rizal tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 yang dihitung bagiannya menjadi 120% dikali 15.000, maka total PPh yang tidak memiliki NPWP-nya 18.000. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 kepada mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, bonus, dan imbalan tidak teratur, atau Dewan Komisaris Pengawas yang bukan pegawai tetap, beserta program pensiun yang berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun. Rumusnya PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto kumulatif. Contohnya, Victoria bekerja di PT Fajar Wisesa. Pada 1 Januari 2016, ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena pensiun. Pada Maret 2016, Victoria menerima bonus tahun 2016 dari PT Fajar Wisesa sebesar 25 juta. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong 5% dikali 25 juta dapatnya 1.250.000. Nah, apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan perhitungan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Selanjutnya, pada Juni 2016, perusahaan menerima jasa produksi tahun 2015 sebesar 35 juta. Perhitungan PPh pasal 21, 5% dikali 25 juta, dapatnya 1.250, 15% dikali 10 juta, dapatnya 1.500. PPh pasal 21 yang dipotong totalnya 2.750. Contoh yang kedua, padanya menjabat sebagai komisaris di PT Wahana Sejahtera, tapi ia bukan pegawai tetap. Pada tahun 2016, yaitu Juni 2016, ia menerima honorarium sebesar 60 juta. Perhitungan PPh 21 yang terutangnya 5% dikali 50 juta dapatnya 2.500, 15% dikali 10 juta dapatnya 1.500. PPh 21 yang harus dipotong yaitu 4 juta. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 kali, PPh 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Pada bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar 60 juta, maka PPh pasal 21 dipotong 15% dikali 60 juta dapatnya 9 juta. Selanjutnya, contoh 3, Zakaria adalah pegawai PT Sempurna Sejati. Ia menerima gaji sebesar 2 juta per bulan. PT mengikuti program pensiun bagi para pegawainya. PT membayar iuran dana pensiun untuk Zakaria sebesar 100.000 sebulan ke dana pensiun manfaat sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Zakaria membayar uang
berupa dana pensiun yang sama sebesar 50.000 sebulan. Pada bulan April 2016, Zakaria memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayarkan sebesar 20 juta. Pada Juni 2016, ia menarik lagi dana sebesar 15 juta. Kemudian bulan Oktober 2016 untuk keperluan lainnya, ia menarik sebesar 25 juta. Perhitungan PPh 21 yang terutangnya atas penarikan dana pensiun sebesar 20 juta pada April 2016 terutang PPh 21 sebesar 5 juta dikali 20 juta dapatnya 1 juta. Atas penarikan dana sebesar 15 juta pada Juni 2016, PPh terutang 21 sebesar 5% dikali 15 juta, totalnya 750.000. Atas penarikan dana sebesar 25 juta pada Oktober 2016, terutang PPh 21 sebesar 5% dikali 15 juta dapatnya 750, 15% dikali 10 juta dapatnya 1.500.000, totalnya adalah 2.250.000. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 kepada bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan. PPh pasal 21, tarif pasal 17 kali PKP, PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Contohnya, pensiun oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada setiap akhir bulan. Selain praktik di rumah sakit, ia juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Abdul Gopar sendiri telah memiliki NPWP pada tahun 2016. Jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktiknya di rumah sakit Harapan Jantung Sehat sebagai berikut. Selanjutnya, contohnya seperti tabel di bawah ini. Dengan total jumlah 524 juta. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai Desember 2016 dengan contoh tabel seperti berikut. Dengan jumlah 524 juta jasa dokter yang dibayar pasien, 262 juta dasar pemotongan PPh pasal 21 dan jumlah PPh pasal terutangnya 35.500.000. Selanjutnya, perhitungan PKP 21 kepada bukan pegawai yang menerima imbalan tidak PPh pasal 21 sebulan, tarif pasal 17 dikali PKP. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Contohnya, Bahrul menikah tanpa tanggungan melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 500.000. Besar PPh pasal 21 adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125.000. Jika Bahrul tidak mempunyai PWP, maka besar PPh yang terutang adalah sebesar 120% dikali 5% dikali 5 juta sama dengan 150.000. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kaila. Kepada Kaila dipersilahkan. Perhitungan PPh 21 kepada bukan peserta kegiatan yang menerima imbalan. PPh pasal 21 sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contohnya, Sony adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 atas hasil tersebut adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali penambahannya adalah 25 juta. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 kepada pejabat PNS, TNI atau Polri dan pensiunannya yang memperoleh honorarium yang bersumber dari APBN, APBD, PPh bersifat final. Untuk penerima PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau Polri, golongan pangkat perwira, tentara, tamtama, dan bintara, dan pensiunnya itu PPh pasalnya dikenakan 0% dikali penghasilan bruto.
Untuk PNS golongan 2 anggota TNI atau Polri golongan 2 perwira pertama dan pensiunannya 5% dikali penghasilan bruto. Untuk PNS golongan 4 anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya itu dikenakan 15% dikali penghasilan bruto. Untuk contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, perhitungan PPh 21 pada penerima yang pensiun manfaat pensiun tunjangan hari tua sekaligus bersifat final. Untuk jenis penghasilan uang pesangon diterima sekaligus, jumlah penghasilan uang pesangon kurang dari 50 juta itu dikenakan PPh pasal 21 0%. Dikali penghasilan bruto sampai seterusnya. Selanjutnya, contoh uang pesangon diterima sekaligus. Pada Juli 2016, PT Palagan membayar uang pesangon kepada pegawai yang telah pernah tugas sebagai berikut. 1. Tuan Bagus, menikah tanpa tanggungan sebesar 45 juta. Yang kedua, Tuan Aziz menikah dengan 2 tanggungan sebesar 176 juta. PPh pasal 21 atas uang pensiun Tuan Bagus 0% dikali 45 juta sama dengan 0 atau nihil. PPh pasal 21 atas uang pesangon Tuan Aziz 0% dikali 50 juta, hasilnya 0. 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 76 juta, hasilnya 11.400.000. Jadi penambahannya adalah 13.900.000. Contoh yang kedua, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua dari jaminan hari tua diterima sekaligus pada Agustus 2016. Nyonya Anindita menerima uang manfaat pensiun sebesar 176 juta. PPh pasal 21 adalah sama dengan 0. 5% dikali 126 juta, 6.300.000. Jadi hasilnya 6.300.000. Ketentuan pengenaan tarif dan sifat pemungutan tersebut berlaku secara progresif selama 2 kalender berturut-turut. Apabila pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya dilakukan pembayaran uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, maka PPh 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan penghasilan bruto dan tidak bersifat final. Selanjutnya, perhitungan PPh 26 pada orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Beberapa ketentuan. A. PPh pasal 26 tersebut bersifat final. B. Tarif tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dalam hal objek pajak yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dan negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. C. Dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji sekaligus atau seluruhnya dalam mata uang asing, harus terlebih dahulu dikonversi dalam mata uang rupiah sebelum PPh dihitung. Yang D. PPh 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP. Contoh 1, Mr. Goeveri menerima honorarium sebesar 100 juta dari Hotel Melia Yogyakarta. Honorarium tersebut diperoleh sehubungan jasa konsultasi yang telah diberikannya. PPh pasal 26 yang dipotong oleh Hotel Melia adalah 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Contoh ketiga, Russell Fredrickson adalah
pegawai yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Ia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar $2.500. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah 14.000 untuk $1. PPh pasal 26 adalah 20% dikali $2.500 dikali 14.000. Jadi hasilnya adalah 7 juta. Selanjutnya. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.